Allahu Allahu Allahu. Coba teman-teman buka surat As-Saffat surat 37. Surat As-Saffat surat 37 ayat 51. Atau 50 deh. Surat 37 ayat 50. Ini saya bacain dulu ya. Nanti setelah itu kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma enggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita enggak akan saling kenal. Enggak mikirin, siapa kok kamu di sebelah saya? Enggak. Nggak usah dilanjut, nanti jadi nggak benar. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana seseorang bisa merasakan malu padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu, manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah, di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Manusia akan bertemu lalu saling bertanya. Kata mereka, ini kana li qarin loh. Ada lohnya. Ini kana li qarin. Apa artinya? Dulu saya tuh punya teman loh, kata dia. Ini kata dia sama orang yang penduduk surga. Apa temannya? Teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam 1000 dinar. Yang satu 1000 dinar beli istana, yang satu lagi 1000 dinar beli istana di surga. Yang satu 1000 dinar nikah di dunia, yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi 2000 dinar beli kebun di dunia, yang satu lagi 2000 dinar beli di surga. Qarinun, teman dekat saya ketika di dunia. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat qala hal antum muttali'un.
Berkatalah pula ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kayak tadi kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah nggak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fattala'a itu gini. Jadi ittala'a itu ngelihat itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah, ke neraka. Fattala'a, ayat berapa tuh? 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Dan melihatnya itu nggak pakai teropong segala macam. Aduh, nggak kelihatan. Saya minusnya udah ini. Ada ini nggak optim nggak di sini? Ngelihat, cari di neraka nggak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basirah, sangat bening, jelas, sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawa'il jahim. Sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, tallah, demi Allah, in kita laturdin, hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu, pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu, pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita, bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, ntar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mah sombong ya. Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti lihat kita, lo baca aja di surat As-Saffat. Saya akan ngomong kayak gitu ke kamu. Nggak boleh kayak gitu. No judgment ya, nggak boleh menghakimi orang lain. Cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga. Kita sama-sama di surga, kata dia. Nggak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya, nggak jadi dialognya. Nggak jadi, soalnya saya udah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqiah, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamar. Jadi kita minumnya di surga itu khamar, tapi khamar berkualitas tinggi, yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamar itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamar di dunia, kadang kita ada khamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamar bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya, nggak boleh ya. Nah, ternyata nggak ada itu di surga, nggak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga nggak ada yang mabuk deh. Nih, jangan-jangan mereknya apa nih? Nggak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini, padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa
membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun, itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang nggak terlalu mahal. Loh, kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar? Udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi gak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallahan? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga, disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal yang seperti itu. فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين